Kan bursa kemarin anjlok naiknya drastis, ternyata ada paus yang menyerok koin P sebanyak 20 juta koin. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bergerak, tetap jaga stamina. Gimana, masih pada semangat klik petirnya? Harus semangat seperti itu, karena besok tanggal 14 mungkin ada kejutan buat kita sebagai pionir. Nah, sebelum lanjut ke obrolannya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber yang selalu support, selalu dukung channel ini. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih yang sudah berkomentar positif dan selalu mensupport, mendukung ya, dengan komentar-komentar baik, dengan komentar-komentar positif ya. Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih nih, 2 hari ini ada juga yang transaksi koin P, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu amanah ya, walaupun ya banyak teman-teman yang mungkin pernah melakukan transaksi dengan kekecewaan, dengan tertipu. Banyak juga yang mau melakukan transaksi di Sinar Collection itu, ada yang bilang saya takut tertipu lagi, Mbak amanah enggak, katanya gitu kan. Tapi alhamdulillah ya, setelah mereka lakukan buktikan transaksi, mereka alhamdulillah bisa menerima produknya, atau yang menjual koin ke saya juga bisa menerima uang fiatnya dengan cepat, enggak nunggu lama. Nah, gimana nih kabar menjelang open ekosistem besok tanggal 14 ya. Mungkin besok tanggal 14 di kita, mungkin dari sana tanggal 15-an di kita gitu kan. Tanggal 14-nya di sana di Nikola sendiri, berarti di Indonya itu berarti tanggal 15. Kita nantikan ya tanggal 14 sampai tanggal 16 bulan ini. Semoga aja ada kejutan buat kita semua, semoga ada kabar baik, kabar yang membuat kita gembira gitu kan. Jangan sampai kayak yang kemarin, yang sudah ya, kita kemarin itu semuanya di prank. Yaitu kalau menurut saya di prank itu ya bagi orang yang benar-benar menggebu-gebu gitu. Tapi kalau orangnya yang membawaannya santai itu tidak merasa di prank. Terus yang bisa memahami roadmapnya, memahami apa yang Nicholas katakan gitu kan, itu tidak akan merasa kecewa. Tapi bagi teman-teman yang selalu menggebu-gebu, yang selalu wah-wahan gitu kan, itu pasti merasa kecewa di saat tidak terjadinya apa yang kita inginkan seperti itu. Nah, di sini juga ya banyak banget apalagi sekarang kalau kita melihatnya ke daerah Cina, Vietnam itu kan, oh sangat luar biasa banget. Emang sih kalau Cina sama Vietnam itu dari dulu juga boro-boro sekarang menjelang open ekosistem di tanggal 14 itu banyak banget ya, ada showroom mobil, toko emas, mereka sudah buka, sudah siap. Tapi sekali lagi itu kita belum tahu kebenarannya. Apakah itu benar, apakah itu hanya untuk formalitas doang, apa gimana, kita nggak tahu. Jadi sekali lagi pesan buat teman-teman, jangan mudah terpengaruh. Bolehlah kita membanggakan, bolehlah kita berasumsi, boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Jadi yang saya khawatirkan kejadian di tahun 2023 terulang lagi. Jadi seperti itu ya. Kita kalau misalkan di Cina sekarang showroom udah bisa, terus kan udah bisa melakukan transaksi dengan koin P, dengan mengikuti nilai GCP, itu mungkin bisa dilakukan hanya komunitas, sebatas komunitas seperti itu ya. Nah, di Indo pun bagaimana nih showroom-showroom di Indo? Apakah sudah ada yang udah siap ini menjelang ekosistem? Adakah showroom yang udah siap menerima pembayaran koin P dengan nilai GCP? Kita lihat nanti ya. Semoga aja di Indonesia juga tidak kalah dengan di Cina. Semoga ya, saya harap, saya sebagai pionir yang ada di Hong Kong, saya berdoa yang ada di Indo itu lebih dulu ready. Semua dari semacam-macam produk, dari mobil, motor, dari properti, segala hal, semoga cepat ready, semoga cepat terbuka semuanya di Indonesia. Saya harap seperti itu ya, karena banyak banget teman-teman yang selalu menanyakan hal posisi saya di sini. Di Hong Kong gimana sih Mbak perkembangan P? Di Hong Kong gimana sih perkembangan P? Gimana sih kemarin CryptoPanda? Gimana sih sekarang udah ada pemberitahuan lagi di CryptoPanda udah bisa ini bisa itu. Ya kata saya di video sebelum itu, waktu saya langsung datang ke tempatnya, itu ya ternyata belum ada. Jadi saya sekarang berdoa, berharap semoga pionir-pionir yang ada di Indonesia, showroom-showroom yang ada di Indonesia, terus yang agen-agen properti, agen umroh gitu, semoga cepat terbuka biar teman-teman bisa menikmati hasil dengan nilai GCP. Intinya biar cepat terbentuknya nilai yang kita inginkan. Nah, kita tunggu aja besok perkembangan tanggal 14 Maret ini akan ada apa lagi. Mudah-mudahan ini bukan skenario,
Mudah-mudahan ini bukan prank lagi ya, semoga ini benar-benar real. Begitu dibukanya ekosistem, langsung nilai pun ditentukan langsung. Entah kata kasar gini ya, misalkan tidak begitu nilai GCP, yang penting udah ada nilai tetap. Ya karena kalau di bursa sendiri sekarang kan turun naik, tahu sendiri ya. Tadi juga masih mungkin ada turun gitu, turun tadi udah turun ya, tadi udah turun kemarin mencapai 20k dibayar sendiri, sekarang tadi udah turun, udah 15k dibayar ya, seperti itu. Jadi untuk kalau kita ingin menyetabilkan nilai itu setara di bursa ya, gak bakal stabil karena turun ada naik. Terus kemarin yang di video kemarin saya share, wow pantesan bursa kemarin anjlok naiknya drastis, ternyata ada paus yang menyerok koin P sebanyak 20 juta koin. Wow, bayangin. Nah, sekarang supply-nya semakin sedikit gitu kan. Jadi kita hematlah, harus hemat, pasti suatu saat nilainya akan melonjak hari demi hari. Mungkin proses akan terus berjalan. Semoga aja di tanggal 14 ini sampai tanggal 16 ada kejutan yang memuaskan kita, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita gembira dari segi Pi Network sendiri. Ya seperti itu. Jadi ya kita berharap semoga aja semuanya itu real terjadi apa yang kita inginkan. Saya pesan buat teman-teman, jaga akun, jaga prasandi, jangan mau dibodohi lagi, jangan, jadilah pilar yang cerdas. Karena sampai sekarang masih banyak orang-orang yang bisa membohongi kita. Banyak juga orang-orang yang terbohongi, terbodohi. Masih banyak. Padahal ya bukan kita aja, mungkin ya dari orang lain juga pun banyak yang ngasih solusi, ngasih nasihat seperti itu. Jadilah pilar yang cerdas, tapi masih banyak orang yang tertipu seperti itu. Jadi sekali lagi saya berharap teman-teman santai, ya berproses gitu, tetap semangat, berpikirlah positif gitu, agar apa yang kita inginkan juga hasilnya positif juga seperti itu. Kalau kita berpikirnya negatif, ya otomatis hasilnya pun akan negatif seperti itu. Jadi berpikirlah positif, kita berdoa bareng-bareng semoga di tanggal 14 besok terjadi ekosistem dibuka, semua platform dibuka, semua barang produknya ada, semua bisa langsung melakukan transaksi, nilai pun langsung terbentuk. Itu lebih wow lagi, lebih semangat lagi buat kita, ya kan? Kalau kita karena kan yang pasti yang kita butuhkan itu ya, kalau mengikuti nilainya tinggi, sembako itu nomor 2 kayaknya ya. Kayak kebutuhan pokok itu kayaknya nomor 2 deh, pasti ya, gitu. Pasti yang di depanin apa? Yang di depan itu yang mewah gitu kan, seperti itu. Contoh ya seperti mobil, motor, mobilnya mobil Lamborghini, mobil Bujero gitu kan, mobil Honda Jazz, apa mobil supercar. Ya bayangin kalau kita udah banyak uang, kalau emang benar terjadi koin P ini nilainya GCP, ya kita mudah untuk membelikan itu. Tapi ada tapinya. Nanti next video kita jelaskan lagi. Seperti itu ya. Jadi yang harapan kita itu seperti itu. Pas dibukanya ekosistem, dibentuknya nilai, itu satu kebahagiaan buat kita sebagai pioner. Karena apa? Karena selama ini kita menunggu hal yang baik gitu kan. Sekarang pun bukan tidak baik, sekarang pun baik, cuma ada cumanya. Sekarang nilainya masih rendah. Seperti itu ya, tidak nilai GCP yang kita inginkan, seperti itu ya. Dan di sini juga banyak teman-teman yang yang curhat gitu, curhat dong yang ngobrol edukasi sama saya, kok saya jadi seperti ini, kok saya seperti di sini. Saya mengkhawatirkan salah satu pioner ternyata terbukti seperti itu. Ya Allah, ya kasihan juga ya kalau udah kayak gini, tapi itulah satu proses, satu perjalanan. Jadikanlah semua itu hikmah buat kita, agar kita agar hal yang pernah terjadi ke diri kita tidak terulang lagi. Jadilah pioner yang cerdas ya, jangan mau dibohongin ya. Jangan karena kita mendukung nilai ini, nilai itu, wah apa aja kita korbankan. Jangan seperti itu. Kita juga punya keluarga gitu, kita harus mikirkan keluarga juga gitu. Sebelum memikirkan orang lain, pikirkan keluarga dulu. Nah sekali lagi kita berharap, kita berdoa semoga besok tanggal 14 itu terbuka ekosistem dengan nilai yang fantastis yang kita inginkan. Oke, jadi saya ucapkan banyak terima kasih juga. Jangan lupa ya, kalau jika bermanfaat video ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aduh, mau ngomong apa lagi, lupa. Udah, tutup aja ya. Mungkin sekian videonya, semoga bermanfaat ya.
ambil hikmahnya, jangan langsung ditelan mentah-mentah setiap ada informasi apapun. Kita harus pakai saringan dulu seperti itu ya. Kalau nggak muat saringan yang kecil, pakai saringan yang gede ya, saring dulu ya. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah, harus disimak dulu, dipelajari dulu gitu. Intinya sekarang kita santuy, nantikan kejutan di tanggal 14, mungkin di beranda kita pun akan muncul seperti itu. Jadi kalau kita nyari informasi itu nggak usah jauh-jauh, nyari di beranda kita. Mungkin sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner.